Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Ya, I hope all of you are fine ya. Oke, jadi pagi ini kita mau membahas kisi-kisi bahasa Inggris penilaian akhir semester untuk kelas 8 di semester Gasal 2021. Ya. Ya. Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya. 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya. Nah, dari soal ini terdapat salah satu ya dari kompetensi dasar tersebut. Oke, sebagai contoh ada teks rumpang dari sebuah dialog antara teacher and student. If you have done your homework, collect the book tomorrow, blank. Oke, artinya jika kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu, PR, kumpulkan tugasnya esok. Nah, pada soal nomor 1 ya, pilihannya do you understand? B, do you think so? C, attention please. D, sorry to trouble you. Ya, di sini adalah untuk mengecek pemahaman salah satu dari kompetensi dasar yang telah diungkapkan. Ya, jawabannya adalah do you understand? Oke. Student, I'm sorry sir. Ya, di sini dia. Maaf Pak. Titik. Could you repeat? Dapatkah diulangi? Oke, kita akan coba lihat pilihan nomor 2. A, I don't understand. B, I think so. C, I know what you mean. Ini artinya aku tahu apa yang kamu maksud. D, I'd like to. Saya suka. Oke. Karena di sini I'm sorry sir. Ya, jadi yang bermakna negatif adalah pilihannya I don't understand. Saya tidak mengerti. Oke. Lanjut. Teacher. Oke. After you've done your homework, collect the book tomorrow. Do you get it? Baiklah, setelah kamu menyelesaikan PR-mu, kumpulkan bukunya esok. Paham? Nah, itu maksudnya. Oke, apa jawaban student ini? Kita lihat pilihannya. Yes sir, I got it. B, I don't follow you. C, I'm afraid I can't. Saya rasa saya nggak bisa. Yang D, I don't agree with you. Saya nggak setuju. Nah, di sini tanya, do you get it? Kamu paham? Jawabannya iya atau tidak, yang bermakna positif atau negatif. Ya, nah di sini yang jawabannya iya atau tidak hanya alpha. Yes sir. Ya. Oke, di sini adalah untuk mengecek pemahaman. Oke, next. KD 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan can, will. Ya, di sini kemampuan dan kemauan atau melakukan suatu tindakan. Baik, langsung saja kepada contoh soalnya. Siti Edo. Edo, look, the computer is broken. Nah, artinya Edo, lihat komputernya rusak. Titik. Ya. Edo jawab, sorry I can't. Siti, so I will repair it at the technician. Saya akan memperbaikinya. Ya. Oke, kita lihat pilihannya ya. Can you read it? Iya, kalau komputernya rusak, pilihannya
Dapatkah kamu membacanya? Tidak logika, tidak respon ya. Can you see it? Dapatkah kamu melihatnya? Can you take it? Dapatkah kamu mengambilnya? Ya, pilihan ABC ini tidak respon, tetapi jawaban yang lebih baik adalah can you fix it? Ya, dapatkah kamu memperbaikinya? Sorry, I can't. Ya, ini untuk menyatakan kemampuan. Okay, next. Siti dan Ayu. Can you speak Arabic? Kamu bisa bicara Arab? Of course. Ayu katakan of course, bisa. I can speak not only Arabic but also European people. Nah, terus dibilang, tentu saja saya tidak hanya bisa bahasa Arab tapi juga bahasa Eropa. Ya, dengan baik, well. Siti katakan, great, bagus sekali. What other languages can you speak? Bahasa apa lagi kamu bisa? Si Ayu katakan, banyak, many. Dutch, French, Malay, and of course bahasa Indonesia. What about you? So sorry, I don't want to tell about it to you and our classmates. Ya, coba kita lihat pilihannya. What are they talking about? They are talking about, ya tadi kan, can you speak? Dapatkah kamu bicara bahasa Arab? Ini pasti tentang A, ability, B, willingness. Kalau willingness ini tentang kesediaan, ya bersedia dia. Yes, I do. Atau tidak, no I don't. Nah, kalau yang alpha ini tadi ability, kemampuan. Nah, kalau yang C, greeting, salam ya. Kalau hobi, tentang hobi, kesukaan. Jawabannya adalah ability, kemampuan. Oke, lanjut. What are Siti and Ayu? Nah, di sini bukan apa Siti dan Ayu, tetapi maksudnya adalah pekerjaannya Siti dan Ayu itu siapa ya. Kalau mendengar tadi, mereka adalah students, siswa ya. Oke, dari dialog sebelumnya. Nah, lanjut lagi. Blank, tell about it to you and our classmates. Nah, ini maksudnya classmates ini artinya apa sih? Teman sekelas ya. Coba kita lihat alpha, friends from the same class ya. Kemudian B, friends from different class. Nah, bisa juga teman dari kelas yang berbeda. Terus students at our school, close friends, teman karib. Nah, sebenarnya ini jawabannya adalah friends, teman dari kelas yang sama, bisa teman sebangku, bisa juga. Oke, next. 3.3. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transactional listen, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dalam meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. Oke, contoh blank. It's almost dark. Baik, katakan alright, be careful on the way home. Hampir gelap, baiklah, hati-hati dalam perjalanan pulang. Oke, kita lihat optionnya. I must come home immediately. B, you must leave my house now. Nah, tadi yang alpha, saya harus pulang segera. Yang B, kamu harus meninggalkan rumah saya sekarang. C, I should go outside right now. Saya seharusnya pergi keluar sekarang juga. Yang D, you should be at home soon. Kamu seharusnya di rumah segera. Nah, seharusnya Edo katakan, Edo yang ngomong ya, berarti I must come home immediately. Ya, KD yang berikutnya 3.4. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, dalam teks rumpang ada sebuah dialog ya antara teacher dan Nia. Teacher, it's very hot here. Blank please. Sangat panas di sini. Nia, yes sir. Ya,
Iya Pak. Nah, teacher, oh let the mechanic repair it tomorrow. Nanti mekaniknya akan memperbaikinya. Ya, kita akan lihat memperbaikinya ini apa ini. Nia, how about opening all the windows, sir? Nah, ini sudah kita bisa memprediksi bagaimana membuka jendela. Oke, teacher, that's right. Good idea. Oke, kita lihat pemilihannya. Pada nomor 26, it's very hot here. Blank please. Nah, coba lihat. Open the fan. Nah, fan ini kipas angin, nggak mungkin buka kipas angin. Break the fan, rusakkan kipas angin. C, turn on the fan, nyalakan kipas angin. D, turn off the fan, matikan kipas angin. Nah, kalau hot pasti nyalakan ya. Jawabannya adalah C. Oke, next. Number 27, yes sir, kata dia. Oke, kita lihat pilihannya. Alpha, but it is out of order, sir. Out of order maksudnya rusak. Yang B, I will do it soon. Saya akan lakukan segera. C, wait a minute. Tunggu sebentar. D, never mind. Tak apa. Ya, jawabannya yes, sir. Terus tiba-tiba teachernya, oh let the mechanic repair it. Biarlah mekaniknya, teknisinya memperbaikinya. Nah, berarti di sini maksudnya rusak. Yes sir, tapi ya kipas anginnya rusak. Oke, lanjut. 3.5. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting cards. Nah, ini greeting cards itu masalah kartu ucapan ya, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial. Bisa nanti ulang tahun, bisa juga nanti pernikahan, kelulusan, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contoh kartu ucapannya ya. Dear Captain, congratulations on becoming the first champion of the Provincial Soccer Championship. We are proud of you. Ya, selamat katanya. Juara pertama. Ya. Soccer itu sepak bola, football ya. Next. Dear Esther, congratulations, selamat. Nah, ever since I heard about your success as the first winner of singing contest of FL2SN, ya, Festival Lomba Seni ya, nasional. Oke, dia juga ucapin selamat. Oke, kita lihat pertanyaannya. Both greeting cards are intended to A, congratulate someone failure. Maksudnya congratulate ini mengucapkan selamat. Someone failure ini, fail ini kan gagal, jadi kegagalan seseorang. Yang B, congratulate someone success, mengucapkan selamat kepada orang yang sukses. Ya, di sini udah pasti ya. Jawabannya bravo, congratulate, karena dari awal saja judulnya congratulation. Kalau yang si support itu mendukung, support someone to join an event, mendukung seseorang bergabung, tidak ya. Lagi ini, D, support someone who gets sadness, mensupport, mendukung seseorang yang sedang sedih, itu maksudnya. Tapi jawabannya adalah bravo, congratulate someone success ya. Oke, baiklah. Dari kisi-kisi tersebut ya, masih banyak contoh-contoh lainnya. Di sini hanya diberikan ya beberapa atau sebagian besar contoh-contoh yang sudah mendukung kompetensi dasar tersebut. Nah, nanti kalian juga bisa belajar dari soal-soal yang lainnya, baik dari Google, internet, dan lain sebagainya. Semoga di video ini kalian bisa banyak belajar dan termotivasi untuk menghadapi PAS di tanggal 1 Desember 2021 nanti. Oke, sekian dulu dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you.